Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Disusun oleh kelompok 1, Feni Marzita dan Alfia VK Wahab dan Muhammad Paslan. Pengertian populasi dan sampel. Populasi sebenarnya merupakan sebuah kelompok objek pengamatan atau riset yang pada nantinya dapat berbentuk hewan, barang, hingga manusia dan masih banyak lagi. Biasanya sebagai bahan yang digunakan untuk riset, populasi ini merupakan karakteristik tertentu, jelas dan tentu lengkap. Perlu dipahami dan diketahui bahwa populasi dapat disebut sebagai keseluruhan dari semua objek yang diteliti. Sedangkan untuk sampel, yaitu merupakan bagian kecil dari populasi. Sampel akan diambil sebagai objek dari pengamatan lantaran dianggap dapat mewakili sebuah populasi yang ada. Hasil riset yang pada nantinya berhasil didapatkan dari sebuah sampel ini, maka dapat memunculkan kesimpulannya. Kemudian kesimpulan ini akan dipakai untuk memastikan kesimpulan dari populasi. Yang kedua yaitu perbedaan statistika dan statistik. Statistik dan statistika memang lazim digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan data. Namun, yang jangan disadari, keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Masih ada yang sering salah menyebutkan kedua istilah tersebut. Perbedaan statistik dan statistika yang pertama bisa dilihat dari pengertian kedua istilah tersebut. Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan serta ditabulasi, sehingga akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Data atau angka pada statistik bisa diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara maupun tanpa melakukan wawancara. Yang ketiga yaitu jenis-jenis statistika. Statistika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis statistika yaitu orientasi pembahasan, yaitu statistika matematika dan statistik terapan. Yang kedua, fase dan tujuan analisis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang ketiga yaitu asumsi distribusi populasi data, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang ketiga yaitu jumlah variabel terikat, yaitu statistik univariat dan statistik multivariat. Yang keempat yaitu statistika dan metode ilmiah. Statistika merupakan suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyajikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data, mendukung pengambilan kesimpulan yang valid dan berguna dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang masuk akal. Melalui statistika deskriptif dan pengenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan seluruh data pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Fase inferensi, setelah data dikumpulkan maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan dihasilkan generalisasi jika sampel representatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feni Marzita. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Feni Marzita akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Yang pertama, data statistika. Statistik merupakan sekumpulan dari konsep dan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data kuantitatif tentang sesuatu hal, termasuk pengambilan keputusan dalam situasi yang terdapat ketidakpastian dan variasi. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. Pada prinsipnya, metode statistik bekerja untuk data yang bersifat kuantitatif dan data kualitatif yang sudah dikuantitatifkan. Data kualitatif merupakan data atribut, yaitu data yang bukan berbentuk bilangan dan tidak dapat dioperasikan dengan matematik.
Data kualitatif dapat dikuantitatifkan dengan cara memberi skor, peringkat, maupun dengan cara pemberian indeks. Data kuantitatif digolongkan menjadi dua, yaitu data diskrit atau variabel diskrit dan data kontinu atau variabel kontinu. Data diskrit merupakan data dari hasil perhitungan, sedangkan data kontinu merupakan data dari hasil pengukuran lapangan. Data kuantitatif mempunyai sifat yang harganya selalu berubah-ubah atau bersifat variabel. Yang kedua, skala pengukuran. Dalam statistika, skala pengukuran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, skala nominal, yang merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Yang kedua, skala ordinal, skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatannya pun tidak harus sama. Yang ketiga, skala interval, skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatannya pun sudah jelas, tidak memiliki nilai nol mutlak. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan skala yang tingkatannya paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Yang ketiga, rumus perhitungan sampel. Dalam statistik inferensial, besar sampel sangat menentukan representasi sampel yang diambil dalam menggambarkan populasi penelitian. Oleh karena itu, menjadi suatu kebutuhan bagi setiap peneliti untuk memahami kaidah-kaidah yang benar dalam menentukan sampel minimal dalam sebuah penelitian. Penyederhanaan rumus banyak dikenal dengan istilah rumus Slovin. Rumus Slovin yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar E kuadrat, di mana N kecil merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian dalam pengambilan sampel atau yang biasa disebut dengan margin of error. Yang keempat, teknik penarikan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam teknik pengambilan sampel ini kita gunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Namun, secara garis besar, metode pengambilan sampel hanya terbagi dua. Yang pertama, probability sampling, yang merupakan jenis pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampel dengan cara random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berbanding terbalik dengan probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.